Bayangkan sahabatku, hanya 3 hari saja setelah sholat Isya, saya mencoba sebuah zikir pendek yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, hidup saya berubah total. Rezeki yang dulu terasa seret, tiba-tiba mengalir deras tanpa henti. Apa rahasianya? Zikir ini bukan zikir biasa, melainkan zikir para malaikat. Zikir yang dijamin mampu melapangkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah kita sangka. Maka jangan lewatkan pembahasan ini, karena jika Anda mengamalkannya, insya Allah dalam hitungan hari. Pernahkah Anda merasa hidup ini berat? Rezeki seret, usaha seolah tidak membuahkan hasil, doa yang terasa belum kunjung diijabah. Kadang hati bertanya-tanya, mengapa hidup saya stagnan begini? Sementara orang lain terlihat begitu mudah jalannya. Perasaan semacam itu seringkali hadir dalam kehidupan kita. Tetapi jangan buru-buru berputus asa, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusi. Ada amalan ringan namun sangat dahsyat pengaruhnya. Amalan ini pernah diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang hidupnya penuh kesulitan. Dengan istiqamah mengamalkan zikir tersebut, hidup sahabat itu berubah total. Dari kondisi miskin, terlilit masalah, hingga akhirnya Allah mudahkan segala urusannya. Rezekinya pun mengalir tanpa henti. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita semua sepakat bahwa uang bukan segalanya. Namun hampir semua hal memang membutuhkan uang. Untuk ibadah pun demikian, berhaji, berumrah, berkurban, bersedekah, membangun masjid, membantu fakir miskin dan anak yatim, semuanya membutuhkan harta. Maka wajar bila setiap orang beriman berharap agar Allah melapangkan rezekinya dengan cara yang halal dan diridainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 3. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, rezeki itu kadang datang dari pintu yang tak pernah kita bayangkan. Yang penting kita tetap yakin, berdoa, berusaha, lalu berserah diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan lapangkan segala kesulitannya, hilangkan kesedihannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku, zikir yang akan saya sampaikan ini bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah ijazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Bahkan dalam kitab Kaifa Takunu Ganian karya Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, zikir ini disebutkan sebagai amalan yang dijamin membawa keluasan rezeki. Maka mari kita buka hati dan pikiran kita. Jangan sampai hanya mendengar lalu mengabaikan. Siapa tahu inilah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Jangan pernah remehkan zikir. Karena dengan zikir, yang sempit bisa dilapangkan, yang gelap bisa diterangi, dan yang seret bisa dilancarkan. Banyak orang meremehkan zikir karena hanya menganggapnya ucapan biasa. Padahal ia adalah kunci yang mampu mengetuk pintu-pintu langit. Zikir adalah cahaya yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Namun sebelum saya bacakan zikir tersebut, mari kita sama-sama menata hati. Silakan sahabat tuliskan hajat, doa dan cita-cita Anda di kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama. Karena jika ada 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Maka jangan malu menuliskan doa. Karena doa yang diaminkan berjamaah insya Allah lebih mustajab. Dan untuk sahabat yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan. Silakan klik tombol like, tulis komen, dan tekan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita kejar target 1000 like dan 500 komen. Dukungan sederhana dari Anda insya Allah menjadi amal jariah. Karena semakin banyak orang yang mengetahui amalan ini, semakin banyak pula pahala yang mengalir. Bagi sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh.
kisah seorang pedagang kecil di pasar. Hidupnya pas-pasan, terkadang hasil dagangannya bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Belum lagi hutang menumpuk, membuat dirinya hampir putus asa. Suatu malam, ia termenung di sudut rumah, menatap anak-anaknya yang tidur pulas tanpa tahu apa yang akan mereka makan esok hari. Hatinya perih, pikirannya kacau, air matanya pun menetes. Dalam keadaan itu, ia mendengar sebuah pengajian. Sang ustadz menekankan pentingnya zikir setelah salat, terutama selepas Isya. Disebutkan sebuah zikir yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Mendengar itu, pedagang kecil ini tak menunggu lama. Malam itu juga, selepas salat Isya, ia duduk tenang. Dengan hati penuh keyakinan, ia membaca zikir itu 100 kali sambil meneteskan air mata. Subhanallah, baru 3 hari ia istiqamah, keajaiban terjadi. Dagangannya yang semula sepi tiba-tiba laris manis. Orang-orang datang membeli lebih banyak dari biasanya. Bahkan pelanggan lama yang sudah lama tak muncul kembali datang dengan pesanan besar. Dari situ, sedikit demi sedikit ia melunasi hutangnya. Rezeki yang semula seret perlahan menjadi lancar. Ia pun berkata, ternyata benar janji Allah. Saat kita melazimkan zikir dan istighfar, Allah bukakan jalan rezeki dari arah yang tak pernah disangka. Kisah ini memberi pelajaran bahwa siapapun, meski berada dalam kesulitan, bisa merasakan pertolongan Allah asalkan yakin dan istiqamah dalam berzikir. Tidak perlu muluk-muluk. Hanya dengan amalan ringan, Allah bisa mengubah keadaan kita. Bukankah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Sahabatku, kisah pedagang kecil tadi bukan sekadar cerita. Itu nyata adanya. Dan bukan hanya satu orang yang mengalaminya. Banyak sekali orang yang mengaku hidupnya berubah setelah membiasakan zikir dan istighfar. Sebab zikir bukan sekadar ucapan, melainkan doa, pengakuan dan penghambaan yang paling tulus. Maka mari kita renungkan. Betapa sering kita lalai berzikir. Kita sibuk dengan urusan dunia hingga lupa menyebut nama Allah. Padahal dengan zikir, Allah janjikan ketenangan hati, kelapangan hidup, dan keluasan rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd 28. Kalau hati sudah tenang, langkah kita ringan, rezeki pun terasa mudah. Karena seringkali yang membuat rezeki seret bukan semata kurang kerja keras, melainkan hati yang gundah, gelisah, dan jauh dari Allah. Zikir adalah obat kegelisahan itu. Sahabat Ustazah Fadilah yang dimuliakan Allah, jangan ragu untuk mulai dari sekarang. Walau satu langkah kecil, insya Allah akan berbuah besar. Zikir yang akan saya ajarkan nanti sederhana, mudah diucapkan, bisa diamalkan kapan saja, terutama selepas Isya. Bacaan ini pendek, tetapi di dalamnya ada tasbih, tahmid, takzim, dan istighfar. Semuanya adalah kunci pembuka pintu rezeki. Namun sebelum kita masuk pada bacaan dan tata caranya, sekali lagi saya ingatkan, bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, tulis komen, dan subscribe. Target kita 1000 like dan 500 komen. Semoga setiap dukungan Anda menjadi jalan datangnya keberkahan, dan semoga Allah balas dengan limpahan rahmat-Nya. Sahabat Ustazah Fadilah yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar kisah pedagang kecil tadi, tentu hati kita mulai bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya tata cara mengamalkan zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Jangan khawatir, caranya sangat sederhana. Namun jangan remehkan kesederhanaannya, karena justru disitulah letak keberkahan yang seringkali tidak kita sadari. Pertama, mengenai waktu terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar zikir ini diamalkan setelah salat Isya sebelum tidur. Saat itu suasana hati biasanya lebih tenang, pikiran lebih hening,
dan kita bisa lebih khusyuk menyebut nama Allah. Namun demikian, jika ada kesempatan lain, zikir ini juga bisa diamalkan di waktu-waktu mustajab lain, seperti setelah salat subuh hingga menjelang zuhur, atau pada sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Kedua, mengenai bacaannya. Bacalah zikir ini dengan kalimat Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Kalimat pendek, sederhana, namun syarat makna. Di dalamnya ada tasbih, ada tahmid, ada takzim, sekaligus istighfar. Zikir yang lengkap karena memuji Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, sekaligus memohon ampun kepada Allah. Ketiga, jumlah bacaan. Minimal dibaca 100 kali setiap malam. Jika mampu lebih banyak, tentu lebih baik. Namun jangan merasa berat dulu. Mulailah dari yang ringan tetapi istiqamah. Karena Allah lebih mencintai amalan yang sedikit namun terus-menerus dibandingkan amalan besar yang hanya sesekali. Keempat, tata caranya. Duduklah dengan tenang, sebaiknya dalam keadaan sudah berwudu. Hadirkan hati Anda sepenuhnya. Jangan terburu-buru dalam melafazkan. Bayangkan bahwa Anda sedang mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkannya, sekaligus memohon ampun kepadanya. Bacalah dengan penghayatan, dengan suara yang lembut, dan dengan hati yang penuh pasrah. Kelima, niat dan keyakinan. Niatkan zikir ini sebagai bentuk ibadah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata untuk mencari dunia. Yakinlah bahwa Allah lah sumber segala rezeki. Zikir hanyalah jalan untuk mengetuk pintunya. Maka jangan jadikan zikir sekadar ritual tanpa rasa, melainkan ibadah yang penuh cinta dan keyakinan. Keenam, istiqamah. Inilah yang seringkali menjadi kunci utama. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada yang merasakan keajaiban dalam 3 hari, ada yang 7 hari, ada pula yang 40 hari. Semua itu tergantung pada keyakinan dan ketetapan Allah. Tetapi yang pasti, siapapun yang istiqamah, insya Allah akan melihat perubahan dalam hidupnya. Sahabatku, bukankah hidup ini penuh ujian? Kadang rezeki terasa luas, kadang sempit. Kadang hati terasa lapang, kadang sempit dan gelisah. Namun yakinlah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang mau berdoa, beristighfar, dan berzikir. Zikir adalah kunci pembuka pintu langit. Dengan zikir, Allah melimpahkan rezeki, menghapus dosa, menenangkan hati, dan melapangkan kehidupan kita. Mungkin ada sahabat yang bertanya, mengapa harus selepas Isya? Karena selepas Isya adalah waktu di mana kita menutup hari. Saat itu, tubuh mulai beristirahat, pikiran mulai tenang, dan malaikat mencatat amalan kita sebelum tidur. Dengan berzikir selepas Isya, kita menutup hari dengan mengingat Allah. Insya Allah, tidur kita pun menjadi ibadah, mimpi kita menjadi indah, dan hidup kita semakin berkah. Sahabat Ustazah Fadilah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang duduk setelah salat Isya, lalu ia tidak berbicara kecuali zikir hingga ia tertidur, maka Allah jadikan kuburnya bercahaya sebagaimana cahaya bulan purnama. Bayangkan, hanya dengan membiasakan zikir selepas Isya, bukan hanya rezeki dunia yang Allah mudahkan, tetapi juga kehidupan akhirat kita yang Allah terangi. Mari kita coba renungkan, betapa sering kita tidur tanpa zikir, bahkan terkadang dengan hati yang gelisah, pikiran yang kacau, dan beban yang menumpuk. Akibatnya tidur kita pun tidak nyenyak, bangun pagi terasa berat, dan semangat hidup berkurang. Padahal jika sebelum tidur, kita membiasakan zikir, insya Allah, tidur kita menjadi lebih damai, hati lebih tenang, dan keesokan harinya terasa lebih bersemangat. Sahabatku, amalan ini begitu ringan. Tetapi ringan bukan berarti tidak berharga. Justru amalan yang ringan seringkali mampu mengubah hidup secara drastis.
Seperti kisah pedagang kecil tadi, hanya dengan istiqamah berzikir selepas Isya, Allah bukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya. Maka jangan tunda lagi, mulailah malam ini juga. Selepas Isya, ambil wudhu, duduk tenang, lalu lafalkan Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ulangi minimal 100 kali. Rasakan setiap lafaznya. Biarkan hati Anda larut dalam ketenangan. Serahkan semua masalah kepada Allah. Curahkan semua keluh kesah Anda kepadanya. Dan yakinlah bahwa Allah Maha mendengar setiap doa hambanya. Sahabat Ustazah Fadilah yang dimuliakan Allah, jangan lupa pula untuk selalu memperbanyak istighfar di waktu lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah lalai dari istighfar, padahal beliau seorang yang maksum, terjaga dari dosa. Beliau beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Bukankah semakin pantas untuk memperbanyak istighfar? Selain itu, mari kita kombinasikan zikir ini dengan amal saleh lainnya. Bersedekahlah meski sedikit. Doakan orang tua kita, bantu sesama, ringankan beban saudara kita. Karena rezeki bukan hanya tentang uang, melainkan juga tentang kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, dan doa orang-orang baik di sekitar kita. Sahabat Ustazah Fadilah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengingatkan, jangan remehkan zikir. Karena zikir mampu mengubah hidup. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, melainkan energi positif yang menyambungkan hati kita dengan Allah. Dengan zikir, doa-doa kita lebih cepat diijabah. Kesulitan hidup dilapangkan, dan rezeki kita dimudahkan. Maka saya ajak sahabat sekalian, mulai malam ini kita berjanji kepada diri sendiri untuk istiqamah mengamalkan zikir ini. Jangan menunggu kaya baru berzikir, jangan menunggu lapang baru mengingat Allah. Justru dengan berzikir saat sulit, Allah akan mengubah kesulitan itu menjadi kemudahan. Dan bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan Anda. Mari bantu channel ini terus berkembang dengan cara sederhana. Tekan tombol like, tulis komen, dan tekan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Target kita adalah 1000 like dan 500 komen. Semoga setiap klik Anda menjadi sebab datangnya pahala dan keberkahan. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rezeki-Mu yang luas. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, yang istiqamah dalam berzikir, dan yang selalu bersandar kepada-Mu dalam setiap keadaan. Ampunilah dosa-dosa kami, sehatkanlah tubuh kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dan jadikanlah keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, lapangkan jalan mereka. Jika ada yang sakit, angkatlah penyakitnya. Jika ada yang sempit rezekinya, luaskanlah. Dan jika ada yang sedang dirundung kesedihan, gembirakanlah hatinya dengan kasih sayang-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jangan lupa untuk menuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Karena doa yang diaminkan oleh banyak orang, insya Allah lebih mustajab di sisi Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, tulis komentar, subscribe, dan bagikan kepada sahabat dan keluarga Anda. Semoga yang mendukung channel ini senantiasa dilimpahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, diberi kesehatan, dan dijadikan hamba yang selalu dekat dengan Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.